rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Jika ada teman yang berhutang dan dia tidak membayar lalu kita tidak mengikhlaskan, apakah berdosa? Tidak. Tidak. Berhak bagi kita untuk mengikhlaskan atau tidak mengikhlaskan. Berhak bagi kita untuk berkeinginan nanti menagih di akhirat atau tidak. Dua-duanya hak kita. Ketika kita kasihan barangkali ya, karena dia soleh, dia rajin ibadah, dia banyak berbuat baik, gak ada keinginan kita untuk menagih dia di akhirat. Ya sudah, ikhlaskan, kita telepon, kita kasih tahu bahwa sudah nggak usah dibayar, gitu. Atau sebaliknya, nggak ikhlas. Kalau memang tidak dibayar sekarang, saya tagih di akhirat. Ya, boleh dua-duanya. Sahihkah hadis kalau tidak salat asar maka amalan dari pagi tidak diterima? Kata-kata dari pagi tidak ada, itu pemahaman para a'immah. Sebab kalau ditafsirkan seluruh amal hapus kan jadi seperti syirik. Man taraka salatal asri habitat amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka hapus amalan-amalan dia. Kalau difahami amalan semuanya dari kecil, ya tentu sama dengan syirik. Kan tidak salat asar tidak sama dengan syirik. Maka difahami oleh para a'immah amalan hari itu dari pagi. Dengan banyaknya doa sebelum salam, bagaimana kita menerapkannya? Kadang ini, kadang itu. Kan ini tidak wajib ya. Mungkin di salat qobliyah baca doa ini, di ba'diyah baca doa ini, di salat duha, di salat tahajud dan seterusnya. Tidak harus dalam satu salat. Apakah ketika menyuap saat masuk sebuah perusahaan maka gaji yang dia terima menjadi mutlak haram? Ya, bukan hak dia kan. Taruh mestinya dia nggak diterima, karena yang diterima itu yang nilainya minimal 7 misalnya, dia nilainya 5, harusnya kan tidak diterima, tapi karena dia menyuap lalu diterima. Kan sebetulnya dia tidak berhak masuk perusahaan itu atau PNS itu. Dengan dia menyuap jadi masuk, berarti ngambil hak yang lain yang mestinya diterima jadi nggak diterima karena dia nggak menyuap. Sesuatu yang tidak hak kok dia menerima gaji, ya haram kan. Di antara waktu mustajabah adalah antara zuhur dan asar di hari Rabu. Apakah ini sahih? Saya tidak tahu. Sebagian muslim mengadakan zikir bersama di malam pergantian tahun Masehi. Apakah termasuk bid'ah? Ya. Mau Masehi, mau Hijriyah, ya. Kalau zikir berjamaah mau setiap hari pun, kapanpun, bid'ah. Nah, zikir berjamaah tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Zikir sendiri-sendiri. Yang berjamaah hanyalah salat. Ya. Kalau qiyamul lail, salat tahajud, maka boleh kapanpun. Nah, ketika menentukan waktu, yaitu malam 1 Januari, menjadi tidak boleh. Kan sudah sering kita bahas. Sesuatu yang berpahala berubah menjadi dosa ketika kita menentukan 3 hal. Apa saja? Waktu, tempat, dan bilangan. Waktu, tempat, bilangan. Baca Yasin berpahala besar.
Baru Yasin sudah 20 kebaikan, tapi akan berubah menjadi dosa ketika kita menentukan waktu di mana waktu itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, malam Jumat misalnya, berubah menjadi dosa. Begitu pula Qiyamul Lail, ketika kita menentukan waktunya, yaitu malam 1 Januari, maka yang mestinya berpahala berubah jadi dosa. Begitu pula tempat, begitu pula bilangan. Apakah boleh sholat sunat 2 rakaat di masjid setelah azan asar atau maghrib? Boleh. Yang tidak boleh kan saat matahari tenggelam, saat matahari terbit, dan beberapa saat, mungkin 5 menit, 4 menit sebelum matahari tenggelam. Maka 3 menit, 4 menit, 5 menit sebelum azan maghrib, tunggu, jangan sholat dulu sampai betul-betul azan, sampai betul-betul matahari tenggelam. Apakah betul tuyul itu bisa mencuri uang? Saya tidak tahu ini ya, tentang pertuyulan ya. Kalau itu jin, saya kira buat apa ya dia uang? Atau mungkin untuk menambah kerusakan ya. Kalau yang ada riwayat Abu Hurairah 3 malam berturut-turut, uang apa makanan? Makanan kan. Apakah jin butuh makan? Jelas. Apa makanan jin kan diterangkan dalam beberapa riwayat. Dan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan adalah memberi makan jin, bahkan makanan yang sudah terjatuh. Karena Nabi mengatakan, jika makananmu terjatuh, ambil. Yang kotor buang, yang belum kotor makan. Jangan biarkan dimakan jin. Cuman beliau menyebutnya setan. Yang dimaksud siapa? Ya jin, siapa lagi? Ya, bukan setan dari jenis manusia. Wallahu a'lam. Doa Nabi buat orang tadi apa harus sama persis kayak tadi atau bisa versi kita gitu? Sama lah. Apa hak kita mengganti-ganti, merubah-rubah? Sama. Adapun kita menukil satu kalimat, boleh. Ya. Faghfirli maghfiratan min indik, misalnya. Boleh kan? Adapun kita baca doa ini, lalu kita tambah dengan versi kita, mentang-mentang kita bisa bahasa Arab, ya tentu jangan. Apa yang diajarkan oleh Nabi tentu yang terbaik, jangan dirubah-rubah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.